Baik, Sobat GPPN, kita kembali lagi kepada sesi kedua. Nah, masih dengan narasumber yang sama, tentunya dengan host yang sama pula. Ada pertanyaan lagi nih buat Bang Yoce. Dari pengalaman yang Bang Yoce alami, sebenarnya apa yang membuat kita itu sadar dan memutuskan untuk berhenti? Ada enggak momen yang wah saya ini harus berhenti? Kan ada beberapa teman-teman juga itu setelah dia mengalami OD terus dia berhenti atau bangkit, atau ada juga yang saudaranya atau temannya yang meninggoy terus kemudian dia memutuskan untuk berhenti. Nah, kalau Bang Ica sendiri? Ya, jadi momen itu datangnya waktu di Surabaya. Saya masih di Surabaya. 2006. 2000 sampai 2006 itu. Oke, ya. Nah, di periode itu saya kan ini mencari hidup itu lewat main di kafe-kafe. Selain ada kerjaan tetap juga. Ya. Nah, itu karena ketergantungan waktu itu sudah pakai yang bong ya. Pakai yang bong, stimulan. Jadi stimulan. Nah, itu setiap kali tidak pakai atau efeknya hilang, nah itu kita merasa badan itu sepertinya lemas dan tidak punya energi untuk beraktivitas. Nah, akhirnya itu kalau sudah putus ini, putus satnya itu ya? Iya, putus satnya. Nah, akhirnya secara kontinu kita nyari. Jadi waktu itu saya dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali. 1 minggu 2-3 kali. Ada momen dimana saya malah setiap hari. Nah, itu kan butuh kekuatan finansial yang lumayan. Iya. Nah, jadi saya sudah tidak sanggup lagi di pekerjaan. Nah, itu akhirnya spare time-nya juga. Saya sampai jual gitar, jual efek. Nah, itu akhirnya sampai di titik di mana akhirnya saya memutuskan untuk ikut terlibat di dalam jalur distribusi itu. Iya. Karena dengan cara seperti itu saya bisa mendapat stok untuk saya pakai tanpa harus membeli. Iya. Nah, karena saya ikut mengedarkan, menjual. Terus hidayahnya kapan? Nah, itu pada saat saya terlibat di distribusi itu kan pakai 1 hari mungkin bisa 2-3 kali karena barang ada terus. Nah, akhirnya sampai di titik di mana saya bangun tidak bisa tidur, kalaupun tidur 1-2 jam, bangun itu saya seperti tidak gamang lah, karena saya tidak tahu saya mau berbuat apa. Saya di dalam hati kecil ada keinginan berhenti tapi tidak punya kekuatan untuk melakukan. Itu berangsur 1 hari atau berhari-hari ini? Berhari-hari dengan pemikiran-pemikiran itu ya? Berhari-hari. Terus ada nggak orang yang kita hubungi atau orang yang terdekat yang begitu banyak, saya ini mau sembuh, saya sudah mau pulih? Kalau secara spesifik mengungkapkan keinginan untuk sembuh dan pulih itu waktu itu tidak ada, karena saya jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara, dan saya tidak mungkin menceritakan hal seperti ini ke teman-teman kerja atau teman-teman di dalam circle pertemanan di luar pekerjaan, karena saya juga tidak mau lantas mendapat stigma sebagai pengguna narkotika. Nah, waktu itu kan selain stigma itu kan juga sudah ada resiko hukumnya. Jadi itu saya pribadi waktu itu sebisa mungkin menyembunyikan dari orang lain, orang-orang di sekitar saya, bahwa saya termasuk keluarga. Teman dekat. Itu hari belum berkeluarga? Belum. Oh, belum, masih bujang. Nah, jadi sudah pernah tapi sudah. Oh, begitu. Divorce. Iya. Nah, jadi akhirnya ada kaitan hubungan itu akibat dari kebiasaan. Hubungannya terpisah karena kebiasaan. Persoalan pribadi maksudnya? Iya, persoalan pribadinya. Kalau enggak ya? Tidak. Oh, tidak ada kaitannya dengan kaitan. itu. Justru itu lebih kepada karena saya menjalankan
profesi, satu Ya. pekerjaan tetap yang rutinitas sehari-hari di perkantoran. Di satu sisi saya juga masih sama teman-teman band ini masih menerima job-job manggung, mengisi acara tertentu, event-event tertentu. Nah ini kan butuh stamina, Betul. butuh stamina ekstra lah, Nah, makanya menggunakan yang stimulan yang itu. stimulan itu. Karena lebih pas ya. Iya. Lebih pas. Nah, kemudian dari Bang Yoce menggunakan narkotika, efek apa yang negatif yang kita rasakan? Apakah terganggu dalam pekerjaan utamanya? Terganggu dari persoalan misalkan karir, ya kan? Atau prestasi kerja. Itu berdampak nggak? Berdampak karena kita dalam kondisi putus zat itu efeknya mulai hilang. Ya. Nah itu kita kehilangan fokus, kita jadi gelisah, jadi tidak bisa konsentrasi. Oh begitu ya. Iya, jadi Terus kenapa banyak orang payah untuk bekerja itu? nah karena itu tadi, karena efek stimulan yang ditimbulkan itu memang pada saat kita selesai menggunakan zat-zat adiktif itu, kita memang merasakan euforia berupa energi yang luar biasa lah. Itu sebenarnya efeknya berapa lama, Boce? Kalau kita Itu- pakai itu ya, berapa lama efeknya? Itu paling sekitar 3 sampai 4 jam. Oh, hanya 3 sampai 4 jam Iya. topnya ya. Nah, jadi kalau Habis kita itu putus asa lagi. nah itu Dan akhirnya kondisinya setelah itu ya itu capek. dropnya itu kita jadi gelisah gitu. Apa namanya? Badan pegal-pegal. Pembalap ya. Ini intermission. Terus? Jadi badan pegal-pegal, tidak konsentrasi, kemudian gelisah. Jadi sebenarnya kalau dilihat lebih banyak mudaratnya ini. Lebih Hanya jauh karena, lebih banyak. karena faktor adiktif tadi, Iya. sehingga kita ketergantungan Iya. terus mau menggunakan. Betul. Itu dia parahnya narkotika. Nah, kemudian jadi orang yang pertama tidak ada. Ini Tidak ada. muncul karena Nah. kesadaran sendiri nih yang Itu mau berubah. Saya Atau ada pengaruh dari orang lain. pertama kali saya menghubungi orang tua, ibu saya, itu waktu saya sudah tertangkap tangan, Iya. sudah ditahan di kantor Tertangkap tangan ini sebagai korban atau sebagai bandar? sebagai pengedar. Sudah pengedar. Iya, jadi saya selesai make, kemudian ada apa namanya reserse yang masuk ke kamar kos, mengaku sebagai pembeli. Iya. Kemudian saya mau ambilkan barangnya, nah tiba-tiba setelah barangnya saya ambil, ada barang bukti dipegang, tangan saya dipegang, Iya. ditarik keluar dari kamar, dan disampaikan bahwa mereka dari pihak kepolisian. Sudah lah ya. Terus habis itu jadi Mr. Blower tadi itu ada keringanan hukuman. Iya. Nah Jadi, pada saat itu saya menghubungi Inkrah ibu. Inkrah. Nggak. Inkrah. Oh inkrah ya? Ya, inkrah. Jadi, Ada. sorry, pada waktu itu saya tidak mengikuti proses persidangannya karena saya di keep di polsek untuk menjadi whistleblower itu tadi. Iya. Jadi saya di keep di polsek tapi tidak dimasukkan dalam sel karena waktu saya ditangkap itu saya berdua dengan bandar. Kita pengedarnya nih. Saya ditangkap berdua. Nah, karena pada saat proses awal pemeriksaan, saya kemudian bersedia Ya. menjadi whistleblower, membantu pihak polisian, pihak penyidiknya waktu itu. Akhirnya saya dipisah. Iya. Jadi yang bandar ini di sel, saya di ruangan penyidik. Nah, ini menarik ini. Tadi kan mulai pulih pada saat kembali ke Makassar. Ya, Makassar. Tapi kan tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Segampang itu. Karena kan ini sudah masuk ke dalam tahap ketergantungan. Betul, dan sudah bertahun-tahun saya Iya, sudah digunakan. Nah, ini yang menarik ini. Bagaimana proses pulih itu bisa dilalui? Nah, jadi yang membantu secara psikis itu ya karena
proses hukum yang sudah saya lewati. Iya. Walaupun proses hukum itu hanya proses awal saja di tahap penyelidikan dan penyidikan, tapi itu sudah dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa, karena selama saya hidup dari titik itu ke belakang saya belum pernah berurusan dengan penegak hukum. Baru kali itu saya Jadi merasakan itu shock terapinya di shock situ. terapinya di situ. Shock terapi. Nah, selain itu memang saya juga mendengar kabar teman-teman yang menggunakan narkotika di Jogja, itu ada 1-2 orang yang sudah meninggal karena Meninggal. ada yang meninggal, ada yang Ya suntikin, pakai suntik. iya, ada yang Iya, kalau karena overdosis, ada juga yang karena terinfeksi HIV, ya, akibat betul. penggunaan Iya, jarum iya. suntik itu. Memang lagi marak-maraknya kemarin itu banyak teman-teman kita ya Iya. yang sudah menjadi korban. Ya, Oke, nanti kita lanjut, Bang Ice. ya. Teman-teman sobat GPPN yang masih penasaran, nanti kita lanjutkan lagi di sesi ketiga ya. Bisa menetapkan manajemen Ya. stres. Wah, tapi ada diskriminasi terhadap penyintas yang mencoba untuk kembali berbaur di dalam lingkungan sosialnya. Yang bisa mencurahkan isi hatinya kepada orang tuanya dan orang tuanya bisa menyelesaikan masalahnya, sekira Ya. dunia baik-baik saja.